Anak-anak, kita jumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh melalui media YouTube untuk IPA kelas 8 semester 1. Kita akan bahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan bagian yang pertama. Setelah melihat dan mencermati video pembelajaran tentang struktur dan fungsi tumbuhan bagian pertama melalui YouTube, diharapkan peserta didik dapat pertama, membedakan struktur akar serabut dan akar tunggang. Yang kedua, menjelaskan 4 fungsi akar pada tumbuhan. Yang ketiga, menjelaskan struktur batang tanaman. Yang keempat, menjelaskan 3 fungsi batang pada tumbuhan. Yang kelima, membedakan struktur daun monokotil dan dikotil. Yang keenam, menjelaskan 3 fungsi daun pada tumbuhan. Yang ketujuh, menjelaskan persamaan reaksi fotosintesis. Yang kedelapan, menjelaskan urutan percobaan Sachs. Dan yang terakhir, membedakan ciri bunga monokotil dengan bunga dikotil. Struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Yang pertama, struktur dan fungsi akar. Ini adalah tanaman yang memiliki akar serabut. Ciri dari akar serabut adalah batang yang kemudian akan tumbuh secara lateral, akar-akar yang artinya akar itu tumbuh di samping sisi atau tepi dari batang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil misal jagung, rumput, kelapa, salak, jahe, pisang, dan bawang. Sedangkan ini adalah gambar dari akar tunggang, yang mana akar tunggang itu tumbuh dari akar utama yang tumbuhnya secara juga lateral atau tumbuh di bagian tepi dari akar utama. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil misal kacang hijau, kacang tanah, jeruk, akasia, jati, kapas, dan beringin. Fungsi akar pada tumbuhan. Ada 4 fungsi, yaitu menambatkan tubuhnya pada tanah, menyerap air dan mineral, menyimpan cadangan makanan, dan yang terakhir menyerap oksigen pada tanaman jenis bako dan beringin. Mengapa wortel dan lobak dipanen sebelum berbunga? Jawabnya tentu, sebelum berbunga, lobak akan menyimpan cadangan makanan secara maksimal. Nah, setelah berbunga, cadangan makanan tersebut dipakai untuk keperluan pembentukan bunga. Karena itu, wortel dan lobak dipanen sebelum berbunga supaya menghasilkan wortel dan lobak yang besar. Struktur dan fungsi batang. Ini adalah tanaman tebu yang mana batangnya berbentuk silinder dan dia memiliki internodus atau ruas. Setiap ruas dibatasi oleh nodus atau buku. Tapi tidak semua batang tanaman berbentuk silinder. Ini adalah batang kentang dan ini adalah tunasnya yang tumbuh pada bagian batang. Ini adalah kunyit. Ini adalah tempat tumbuhnya tunas. Dan tanda merah ini adalah ruas dari kunyit. Fungsi batang pada tumbuhan. Menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jalan pengangkutan air dan mineral dari tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Menyimpan cadangan makanan misal pada tebu, kentang, dan kunyit. Kemudian struktur dan fungsi daun. Daun monokotil berbentuk seperti pita dan pada pangkalnya terdapat lembaran yang membungkus batang serta urat daunnya sejajar. Daun dikotil berbentuk melebar atau menjari, memiliki epidermis dan kutikula serta urat daunnya menjala atau menyirip. Ini adalah daun bambu, daun jagung, daun tebu, daun padi, semuanya memiliki urat daun yang sejajar. Ini ciri dari daun monokotil.
Ini adalah gambar daun pepaya. Bila dibesarkan, maka urat daunnya akan nampak menjala. Dan ini adalah daun nangka, yang mana urat daunnya menyirip. Itu adalah ciri dari daun dikotil. Fungsi daun: menyerap CO2 untuk keperluan fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, tempat pernafasan tumbuhan atau respirasi, dan pada fotosintesis daun, kemudian dia akan menyerap CO2, dan juga di dalam daun terdapat klorofil. Kemudian mendapat cahaya matahari, maka terjadilah proses fotosintesis. Dan persamaan reaksi fotosintesis pada daun adalah dituliskan 6 molekul CO2 atau karbon dioksida ditambah dengan 6 molekul H2O atau air dibantu dengan adanya klorofil serta cahaya akan menghasilkan C6H12O6 atau disebut glukosa, dikenal dengan juga amilum atau zat pati, dan ditambah 6 molekul O2 atau oksigen. Tolong persamaan reaksi fotosintesis ini kalian hafalkan. Percobaan Sachs. Sachs melakukan percobaan ada 2 tujuan. Pertama, membuktikan fotosintesis membutuhkan cahaya. Yang kedua, membuktikan fotosintesis menghasilkan amilum atau zat pati. Yang pertama adalah daun lamtoro ditutup dengan aluminium foil sebagian dan dibiarkan terkena sinar matahari minimal 6 jam. Kemudian setelah itu dipetik daunnya, dilepaskan aluminium foilnya, lantas direbus dalam air yang mendidih. Tujuan merebus ini agar daunnya lemas. Setelah itu ambil daun yang sudah lemas, terus dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan prosedur urutan gelas reaksi, kemudian diisi alkohol, lantas dimasukkan daun yang sudah direbus tadi, kemudian gelas reaksi berisi alkohol dan daun dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Ini cara merebus daun dalam alkohol. Tujuannya adalah agar klorofil larut. Setelah klorofil larut, ambil daun tersebut dan tetesi seluruh bagian dengan iodin. Nah, iodin itu memiliki ciri khas apabila bercampur dengan amilum maka akan berwarna hitam. Jika tidak ada amilum maka tidak terjadi perubahan warna. Lihat, bagian yang tidak tertutup foil akan menghasilkan warna gelap saat ditetesi dengan iodin. Ini membuktikan daun tersebut menghasilkan amilum atau zat pati. Sedangkan bagian yang ditutup dengan aluminium foil tidak menghasilkan perubahan warna. Dengan demikian, dia tidak menghasilkan zat pati. Dan kesimpulannya, daun yang tertutup aluminium foil tidak bisa melakukan fotosintesis. Struktur dan fungsi bunga. Ini adalah bagian bunga sempurna seperti bunga sepatu. Ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, tangkai sari, kepala sari, tangkai putik, kepala putik, bakal buah, dan yang terakhir kandung lembaga. Ini adalah bunga sempurna. Sedangkan ini bunga tidak sempurna seperti yang dimiliki oleh melinjo. Perbedaan bunga monokotil dan dikotil. Monokotil mahkota bunga kelipatan 3. Kelipatan 3 itu bisa 3, 6, atau 9. Tapi umumnya adalah 3 dan 6.
Ini ada mahkotanya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sedangkan ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah ciri bunga monokotil. Dan ini juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan dikotil mahkota bunga kelipatan 4 atau 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini juga 5 mahkota. Itu ciri tentang jumlah mahkota bunga monokotil dan dikotil. Struktur dan fungsi buah biji. Pertama, kita lihat buah mangga, ada kulit buah, ada daging buah, ada biji buah, ada biji. Kemudian struktur dari pembuahan adalah kepala putih, kemudian tangkai putih atau stilus, dan ini adalah bakal buah, dan yang ada di dalam adalah bakal biji. Perkecambahan monokotil dan dikotil. Perbedaannya, monokotil, biji ditanam di dalam tanah, akan tumbuh daun dan akar, makin besar sehingga daun tunas muncul di permukaan tanah, dan akhirnya akan menjadi calon tumbuhan baru. Ini proses pertumbuhan kecambah monokotil. Sedangkan dikotil, biji ditanam di dalam tanah, akan terbentuk akar, dan biji akan tumbuh menjadi bakal daun, kemudian tumbuh menjadi tanaman kecil yang mana biji tadi menjadi daun yang muncul ke permukaan tanah dan siap menjadi tanaman baru. Ini adalah jenis dikotil.